back my YouTube channel. Kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang biomekanik, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan termofisika. Sebelumnya, perkenalkan namaku Riri Novitasari dari Prodi Dedika Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Mari teman-teman kita simak penjelasan berikut ini, jangan di skip ya. Biomekanik. Definisi biomekanik. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal di tubuh manusia dan efek yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Secara lebih spesifik, biomekanik adalah ilmu mengenai pergerakan manusia dan menjelaskan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Peran biomekanik yaitu biomekanik dapat berperan penting pada pencegahan cedera maupun peningkatan performa. Yang kedua, edukasi bisa didapat dalam berbagai bentuk, tetapi dalam masyarakat saat ini, umpan balik visual adalah cara yang paling efektif untuk memperbaiki teknik atlet dan memungkinkan atlet untuk tampil seefisien mungkin. Yang ketiga, yaitu kemampuan atlet untuk tampil seefisien mungkin dan bebas cedera adalah kunci pada performa, dan keduanya dapat diperbaiki dengan analisis biomekanik. Yang kedua yaitu ada biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion dan muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkan. Kelistrikan dan kemagnetan di dalam tubuh manusia yaitu satu, sistem syaraf dan neuron, dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan otonom. Yang pusat itu terdiri dari otak, medula spinalis, dan perifer. Yang otonom untuk mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar sehingga pengontrolan ini secara tidak sadar. Yang kedua yaitu ada konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi rendah sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub. Yang ketiga, kelistrikan syaraf. Dengan menghantarkan impuls neuron, kecepatan impuls dipengaruhi oleh diameter syaraf. Yang keempat yaitu perambatan potensial aksi. Dapat terjadi apabila suatu daerah memban syaraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai imbang. Dengan ini akan terjadi aksi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Yang kelima, kelistrikan pada sinapsis. Yang keenam, kelistrikan otot jantung. Yang ketiga yaitu fluida. Fluida merupakan suatu zat yang mengalami perubahan bentuknya secara terus-menerus bila ada gaya geser atau tekanan walaupun relatif kecil atau bisa dikatakan mengalir. Fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara. Salah satu contoh fluida di dalam tubuh kita yaitu darah yang dipompa di dalam jantung. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir ke seluruh bagian organ-organ tubuh secara terus-menerus untuk menjamin suplai oksigen dan zat-zat nutrisi lainnya agar organ-organ tubuh tetap dapat berfungsi dengan baik. Aliran darah ke keseluruhan tubuh dapat berjalan berkat adanya pemompa utama yaitu jantung dan sistem pembuluh darah sebagai alat pengalir atau distribusi. Cara kerja jantung manusia adalah pada saat diastol, jantung rileks di antara denyutan. Darah masuk ke jantung, kedua atrium dipenuhi dengan cepat. Ketika atrium melakukan kontraksi, fase sistol atau pemompaan dimulai. Kontraksi mendorong darah melalui katup mitral dan ke dalam ventrikel. Yang ketiga, kontraksi ventrikel memaksa darah melalui katup seminolaris masuk ke dalam atrium pulmonaris dan ke aorta yang menuju arteri ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkat sinar. Salah satu contoh biooptik yaitu mata.
Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Untuk membedakan gelap atau terang tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penglihatan, yaitu 1. Mata memfokuskan bayangan pada retina. 2. Sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang ketiga, konteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan. Yang kelima yaitu bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisik pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, cair, dan padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Dari bioakustik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang ditimbulkan oleh makhluk hidup. Yang keenam yaitu termofisika. Termofisika adalah alat untuk menunjukkan suhu suatu termometer yang sering dipakai, yaitu termometer klinik dari 32 sampai 45 derajat Celcius dan mempunyai titik. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari temperatur, panas, dan pertukaran energi. Alat pengukur suhu yaitu termometer. Prinsip dasar alat ukur ini adalah fenomena pemuaian yang merupakan indeks temperatur. Alat pengukur fisika lainnya yaitu ronsen dan USG. Ronsen dapat menembus badan. Ketika ada bercak-bercak berarti ada yang menghalangi sinar ronsen. USG yaitu dengan mengirimkan ultrasol yang ditembakkan ke tubuh dan memantulkan gambar hasil USG. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi kali ini. Jika ada pertanyaan, harap ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan share agar bermanfaat. Saya Riri Novitasari mengundurkan diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.